Terima kasih kepada Nasya dan juga Floren, host dari kegiatan edisi Super O2, Super Obrol-Obrol, dan kita akan lanjutkan dari kita. Sebelumnya narasumber Bang Denny dari pengrajin batik Siak yang telah mengenalkan Siak melalui batik Siak. Nah, ini kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu menghadirkan narasumber kita, Paskibraka Nasional asal Provinsi Riau tahun 2021, Dwita dan juga Herpi. Nah, yang sebelumnya saya ingin menyapa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini, Bapak Bobi Rahmat. Apa kabar Bapak? Baik, Tony. Kabar? Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan kita akan sapa Kepala Dinas Perpustakaan, Bunda Rahima. Apa kabar Bunda? Kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Kita akan sapa nih dua narasumber hebat kita, putra-putri terbaik Provinsi. Halo Dwita, Okta. Siap, halo Kak. Halo Dwita, apa kabar nih pada malam hari ini? Siap, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Selanjutnya kita akan sapa Paski Putra Riau, yaitu Herpi. Halo Herpi, apa kabar? Siap, Kak. Alhamdulillah baik. Baik. Nah, teman-teman semua, saat ini kita sedang edisi Super Obrol-Obrol atau Super O2 dengan edisi menghadirkan narasumber Paskibraka Nasional Riau 2021 dengan tema berkarya dan berprestasi untuk daerah di masa pandemi. Sebelumnya, saya Tony Kurniawan dari tim Jelita Riau akan membacakan biografi diri dari narasumber kita yang satu ini, yaitu Dwita Okta Amelia Herdian, lahir di Trirokan 19 Mei 2005. Saat ini sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kunto Darussalam Rokan Hulu. Alamat di Kota Lama, prestasi yang telah diraih yaitu juara kelas sejak SD, sempat jadi polisi cilik dan dokter cilik SD, mayoret SD, juara 2 FLS 2N tingkat kabupaten, champion ASBL 2020, juara lomba menulis, dan sempat mengikuti Olimpiade Matematika di tahun 2018 tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Organisasi yang diikuti oleh Dwita yaitu tari, basket, OSIS, PMR, dan aktif di Pramuka sejak sekolah dasar. Wah, hebat sekali nih Dwita, bahwasanya seorang perempuan harus bisa tangguh ya Dwita, dan kesetaraan gender, dan harus bisa aktif dan kreatif. Selanjutnya, kita akan mendengarkan terkait biografi tentang Herpi. Herpi ini adalah siswa di SMA Negeri 1 Tembilan Hulu dengan nama lengkap Herpi Sendika Wiratama. Lahir di Tembilahan 4 Oktober 2005, alamat Jalan Gunung Dayak Lorong, Demak, di Tembilahan, Indragiri Hilir. Prestasi Paskibraka Nasional 2021, organisasi PASUS. Baiklah hadirin semua, kita akan sambut dulu kata sambutan maupun arahan dari Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Kami jemput dengan hormat Bapak Bobi Rahmat, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Salam literasi. Yang kami hormati Bunda Rahima Erna, Kadis Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau, yang begitu harus kita dukung selalu beliau dengan inovasi dan kreativitasnya, menggabungkan anak-anak muda dan para saya kira para tokoh-tokoh yang ada di Riau, saya kira. Dan juga yang saya hormati adik-adik dari tim Jelita, Tony Kurniawan dan kawan-kawan, seluruh juga para peserta acara kita pada malam hari ini.
Tentunya juga saya hormati, saya banggakan Adinda Hervi dan juga Dwita Okta. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Sudah saya. Ya, oke. Baik, Bunda dan juga seluruh peserta. Pada malam hari ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kadispora Provinsi Riau dan juga mewakili institusi Dispora yang malam hari diberi kesempatan untuk memberikan opening speech ya, dalam arti membuka kegiatan kita pada malam hari ini dengan tema berkarya dan berprestasi melalui Paskibraka. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa tahun ini tepatnya pada detik proklamasi kemerdekaan dan kita di daerah melaksanakan upacara bendera, ya, upacara bendera yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Jadi ada istimewanya di tanggal 17 Agustus ini adalah bagaimana persiapan yang dilakukan terkait dengan sakralnya 17 Agustus itu, yaitu bagaimana kita mempersiapkan para talenta-talenta muda kita, para generasi muda kita, para pelajar yang ada di Provinsi Riau itu untuk melakukan kegiatan seleksi calon paskibraka Provinsi Riau yang sudah beberapa bulan lalu yang kita lakukan, yang dimulai pada tahapan seleksi di mana perwakilan dari kabupaten kota kita lakukan seleksi di tingkat Provinsi Riau. Dan alhamdulillah sudah terpilih 37 dari kabupaten kota terpilih untuk mewakili kabupaten kota di tingkat Provinsi Riau. Dan juga terpilih 2 orang, 1 putra dan 1 putri yang kita utus untuk mengikuti pelatihan atau diklat paskibraka di tingkat pusat. Dan alhamdulillah kita diwakili oleh untuk putra Adinda Hervi Senita Virana Tama ya dari Kabupaten Indragiri Hilir, dan juga untuk putri yaitu Dwita Okta Amelia Herdian. Dan saya kira untuk berbagi pengalaman maupun juga bagi suka dukanya menjadi terpilihnya ya Hervi maupun Dwita sebagai paskibraka tingkat nasional, tentu ada proses yang mereka harus lalui. Dan ini adalah sesuatu hal yang saya kira patut kita dengarkan, ya, bagaimana mereka bisa mencapai cita-cita mereka yaitu menjadi paskibraka di tingkat nasional. Ya, seperti luar biasa seperti Hervi, ya, Dwita, dan tidak main-main juga, gitu kan, berada di tengah-tengah teman-teman yang berasal dari 34 provinsi se-Indonesia. Dan disitulah mereka terseleksi siapa yang bisa menjadi penggere ataupun pengibar, bahkan juga masuk di kelompok 8 maupun juga di kelompok 17. Dan juga kami berharap para adik-adik sekalian ataupun juga para generasi muda lainnya, Paskibraka merupakan salah satu sarana bagi kita untuk berprestasi dan berkarya. Dalam arti ini adalah sesuatu hal yang menjadi kesempatan yang istimewa bagi setiap para pelajar maupun juga anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di Provinsi Riau. Kenapa? Karena proses yang dilalui tidak mudah, saya kira. Ya, tidak mudah, dan ini harus kita dengarkan pada malam hari ini langsung kepada orangnya. Jadi kami pemerintah Provinsi Riau dalam Dispora hanya memfasilitasi saja, ya, memfasilitasi, menseleksi putra-putri terbaik, dan saya kira malam hari ini kita akan dengarkan bagaimana Hervi dan Dwita melalui proses-proses itu sendiri. Saya kira itu sambutan dari kami. Sekali lagi kami berharap seluruh kira-kira seluruh peserta pada malam hari ini, mari kita dengarkan pengalaman maupun juga suka duka Hervi maupun Dwita dalam menjalani diklat paskibraka di tingkat nasional, bahkan pada saat mereka menjalani seleksi di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Dan tentunya mari selalu kita menjaga kesehatan, dan juga mungkin bagi yang belum vaksin, mari sekali lagi kita terus melakukan sosialisasi terkait dengan vaksinasi ini untuk mendukung kebijakan dari pemerintah. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada
Adinda Tony untuk membawa acara pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bobi, Kadispora Riau yang telah memberikan sambutan maupun semangat kepada pemuda-pemudi Riau maupun Indonesia yang sama-sama hadir di Zoom dan streaming YouTube pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Kadis Persib Riau, Bunda Rahimah, kami jemput dengan hormat. Baiklah, jika Bunda Rahimah mungkin sedang ada gangguan jaringan, kita akan sapa dua narasumber hebat kita. Terlebih dahulu mungkin kepada Herpi ya. Herpi, selamat malam Herpi. Oke. Halo. Oh ya, ada Bunda ya Herpi, mohon Iya. maaf, Bunda bisa Malam ini ya. sambutan Bunda. Anak-anakku, selamat ya Paskibraka ya, Anda berprestasi. Mudah-mudahan ini kesuksesnya, suka dukanya, tentunya tantangan itu bisa didengar audiens kita pada malam hari ini. Bunda ucapkan selamat. Kita semoga insya Allah Anda akan berhasil ya, luar biasa. Itu saja. Bunda. Silakan. Baik, terima kasih Bunda Raima. Selanjutnya kami akan sapa Herpi. Selamat malam Herpi. Siap, selamat malam Kak. Selamat malam. Herpi, mungkin kita akan bincang-bincang terkait Paskibraka. Nah, tadi Herpi mungkin memang background-nya pernah organisasi PASUS ya. Mungkin bisa diceritakan PASUS di SMA kah atau di Kabupaten Indragiri Hilir? Siap, kasusnya Di mana? di SMA Kak. Oh, SMA. Nah, dari tahun berapa Herpi mengikuti PASUS ini dan apa yang menginginkan Herpi untuk masuk PASUS ataupun belajar tentang baris berbaris tersebut? Saya pertama kali masuk PASUS dari tahun 2020 Kak. Dan alasan saya ingin masuk PASUS, awalnya saya lihat kakak, soalnya dulu kakak juga mengikuti organisasi PASUS ini, jadi saya tertarik untuk mengikuti organisasi PASUS ini. Siap, terima kasih. Siap. Dan apakah ada tantangan ataupun hambatan ketika Herpi belajar Paskibraka ataupun mengatur waktu untuk latihan? Bagaimana? Kalau untuk mengatur waktu, untuk tantangan nama hambatannya sih belum ada Kak. Menurut sejauh ini belum ada Kak. Oke, belum ada. Nah, saat ini sedang duduk di bangku kelas berapa kalau boleh tahu? Siap, kelas 11 Kak. Oh, kelas 11. Apa cita-cita ataupun impian ketika sudah tamat SMA? Ingin lanjut kemana? Insya Allah ke Akpol Kak. Oke, ke Akpol. Semoga lolos ya dan memberikan untuk Provinsi Riau yang terbaik. Mungkin bisa diceritakan terkait Paskibraka Riau ataupun nasional. Coba ceritakan dari pemilihan ataupun seleksi, baik dari daerah sampai ke nasional bagaimana? Awalnya saya diseleksi dari sekolah untuk mengikuti seleksi di kabupaten, dan saya lolos untuk mewakili sekolah dan mengikuti seleksi di kabupaten. Selanjutnya, pada tanggal 6 April waktu itu, saya mengikuti seleksi di kabupaten dengan 4 sekolah dari kabupaten saya, dan seleksinya itu selama 2 hari, meliputi dari jasmani, dari fisik, dan lain-lain. Selanjutnya, pada saat seleksi itu, saya lolos untuk mewakili kabupaten saya untuk seleksi di tingkat provinsi. Lalu tanggal 2, saya lupa tanggal berapa Kak, waktu itu Mei, saya mengikuti tes seleksi di tingkat provinsi selama 4 hari. Kemudian setelah pengumuman, ternyata saya lulus untuk
perwakilan Provinsi Riau ke Paskibraka Nasional. Siap, terima kasih Kak. Oke, panjang sekali ya perjalanan seleksi pemilihan Paskibraka ini. Apakah Herfi sudah ada ingin target ketika itu memang ada harapan untuk sampai nasional ataupun bagaimana perasaan Herfi ketika sampai ke nasional? Waktu itu saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bakal lulus di tingkat nasional, Kak. Dan pada saat di pengumuman, saya tahu saya menjadi perwakilan Provinsi Riau untuk di tingkat nasional. Perasaan saya sangat terkejut, kaget bahwa sayalah yang mewakili Riau untuk di tingkat nasional. Dan tentunya saya sangat bangga dan bersyukur, Kak. Baik, mungkin kita bisa melihat dulu teman-teman sebelum beralih ke Dwita Okta Amelia. Kita akan melihat nih rangkaian kegiatan ketika upacara di Istana Negara. Mungkin Herfi bisa diceritakan nih dari pembawa bakinya siapa Herfi? Pembawa bakinya Ardelia Mutia Zahwa, Kak, dari Provinsi Sumatera Utara. Oke, Sumatera Utara. Nah, ingin tanya, apakah Herfi dan Wita ada tanya nggak ke panitia terkait misalnya pembawa baki tersebut, apakah setiap tahun ganti-ganti kuota provinsi ataukah memang diseleksi panitia? Kalau setiap tahun pasti pembawa bakinya diganti, Kak. Soalnya ada seleksi pada saat latihan. Oke, karena pernah sih teman saya juga, kakaknya kalau nggak salah itu pembawa baki nasional, dia orang Bengkalis, ikut Paskibraka Nasional yang di tahun 2008, kalau nggak salah, Riau. Pada saat itu SMA Negeri 3 Bengkalis. Nah, ketika di nasional, apakah dijelaskan panitia misalnya kriteria siapa yang pembawa baki ataupun barisan 17 Agustus ya kalau nggak salah di sisi kiri dan kanan. Kalau kriteria nggak dijelaskan, Kak. Jadi dari panitia sendiri sama pelatihnya yang menentukan. Oke, kalau gitu. Nah, Herfi dan Dwita nih sebagai apa di pasukan 17 Agustus kemarin? Saya di pasukan 45, Kak. 45. Bisa dijelaskan terkait 45 apa itu ke teman-teman semua? Awalnya pasukan 45 itu diisi oleh Pas Pampres. Namun pada saat latihan ternyata permintaan dari presidennya untuk Pas Pampres dihilangkan dan digantikan oleh kami. Yang dari pasukan awalnya saya di pasukan 17. Namun setelah pasukan Pas Pampresnya dihilangkan, pasukan 17-nya dibagi menjadi 2 dan saya terpilih menjadi pasukan 45 dan sisanya di pasukan 17. Oke, baik. Kita akan sapa nih terlebih dahulu. Terima kasih Herfi. Selamat malam Dwita. Siap, selamat malam, Kak. Oke, Dwita sedang berada di mana nih saat ini? Siap, sedang di rumah, Kak. Di rumah, di Kunto Darussalam ya, Rokan Hulu. Oke, ingin tanya-tanya terkait Dwita nih. Tadi banyak sekali prestasi dan organisasinya. Mungkin terkait perempuan ya, Dwita terjun ke Paskibraka dan Pramuka. Tetapi juga tadi ada ini di background juga mengikuti tari ataupun prestasi menari ya. Nah, mungkin kenapa sih Dwita mungkin perempuan sukanya ya menari ataupun sejenisnya mungkin ya. Nah, apa sih harapan ataupun semangat Dwita ketika ikut pramuka sejak sekolah dasar? Awalnya tuh ini wajib ya, Kak, dari SD. Jadi waktu itu kayak kebetulan kepilih sama pembina pramukanya untuk mengikuti Perjusami waktu kelas
6 SD. Jadi semenjak itu makin aktif, lalu jadi sampai ke SMP, ke SMA-nya juga jadi terbawa-bawa untuk mengikuti pramuka. Oke, kalau gitu. Nah, terkait Paskibraka, mungkin kita bisa bercerita tentang di nasional. Bagaimana perasaan Dwita dan apa sih yang membedakan ketika masa pandemi atau sebelumnya? Mungkin di Jakarta sana juga sharing-sharing ke alumni yang mungkin menjadi panitia. Siap, di sana itu jadi yang sangat berbeda dengan tahun 2019 sebelumnya, sedangkan yang 2020 dan 2021 ini kan masa pandemi. Jadi yang di 2020 itu pasukannya hanya 8, jadi tahun ini itu alhamdulillah pasukannya lengkap 68 orang dari 34 provinsi. Dan yang sebelumnya yang pandemi itu bisa berdekatan, namun untuk tahun ini itu nggak ada, Kak. Jadi kayak yang kami yel-yel itu hilangkan, makan bersama dihilangkan, jadi kami makan itu sekitar sesudah senam diantar ke mesnya masing-masing. Nah, terus di sana itu kami double masker. Dan 3 hari sekali itu wajib swab PCR dan antigen. Sedangkan yang H-10 mau 17 Agustus itu juga malah jadi 2 hari sekali untuk tes swab PCR-nya, Kak. Karena kan udah mulai pergi ke Istana Merdeka untuk latihan dan gladi bersih bersama kakak-kakak TNI ataupun polisi lainnya. Siap, itu Kak. Nah, terkait tadi di masa pandemi, apa saja syarat ketika mengikuti di nasional? Apakah hanya swab antigen atau apa? Dan bagaimana proses protokol kesehatan COVID-19 bagi peserta Paskib nasional di tahun ini? Untuk tahun ini memang super ketat karena sedangkan PCR-nya aja selalu 3 hari sekali, itu jarak tidak boleh berkerumun. Lalu kami pasukannya itu malah jadi 2 meter, Kak. 2 meter kayak seperti rentangkan tangan yang sebelumnya hanya lancang depan, ini malah jadi rentangkan tangan. Jadi jaraknya itu harus memang betul-betul jauh gitu. Siap, terima kasih, Kak. Baik, nah untuk Provinsi Riau kan 2 orang nih, Hervi dan Dwita. Nah, apakah provinsi lain juga kuotanya 2 atau bagaimana pembagian kuota untuk di tingkat nasional? Siap, masing-masing dapat kuotanya 2, Kak. Oke, kuota 2. Nah, untuk di tingkat nasional, adakah pendamping ataupun dari Dinas Pemuda Olahraga Riau yang mendampingin Hervi dan Dwita? Mungkin bisa dijelaskan? Siap, yang dari Disporanya itu cuma mengantarkan sampai gerbang PP Pon Cibuburnya aja, Kak. Setelah itu nggak ada sama sekali. Oke, tidak ada sama sekali. Kami ingin bertanya di manakah lokasi karantina, maksudnya lokasi latihannya. Mungkin cerita aja nih, kita santai, mungkin bisa diceritakan terkait nginapnya di mana, terus apa saja sih agenda dari misalnya bangun pagi hingga malam hari. Mungkin bisa ceritakan ya. Nah, jadi di situ itu kami tinggalnya di Wisma Sugondo Joyo Puspito di Cibubur, Jakarta Timur. Itu tuh dekat dengan PP Pon pusatnya, Kak. Nah, di situ tuh kami awal mulanya bangunnya jam 4. Dikarenakan kami nggak bisa materi malam, jadi HP-nya itu nanti bakal dikasih pas malam. Bangun jam 4, persiapan untuk mau senam, siap sholat dulu, baru senam sekitar 1 jaman, balik ke mesnya jam 6. Jam 6 itu persiapan mandi, nanti makanannya dikasih lagi gitu, dari ada yang antarnya masing-masing ke kamar. Nah, di situ tuh kita nggak boleh kayak berbicara depan-depanan aja, kayak berbicara depan kamar gitu nggak boleh, Kak, harus pakai masker. Nah, jadi setelah makan, sudah persiapan semuanya, di situ tuh kami pergi ke lapangan tempat latihan hingga mungkin sekitar jam setengah 10 ya, Kak. Dikasih waktu untuk makan snack, balik ke mes lagi. Terus mungkin sekitar setengah jam kami balik lagi ke lapangan, lalu latihan-latihan hingga setengah 12. Setengah 12 itu dikasih waktu untuk makan siang dan untuk sholat. Nah, jadi jam 12:10 itu balik ke mes lagi, maaf Kak, balik ke lapangan lagi untuk latihan, dan balik lagi jam 3 gitu-gitu terus Kak, hingga jam setengah 6 siapnya. Jadi setengah 6 itu waktu untuk mandi, untuk beres-beres, untuk sholat.
Lalu sekitar jam 7 setelah makan, HP-nya dikasih lagi, langsung materi malam Kak, hingga jam 9 atau jam setengah 10. Nah, jadi setelah materi malam itu langsung HP-nya disita lagi Kak, karena kan nggak bakal boleh main-main HP ya, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun di tahun ini diberi kemudahan untuk materi malamnya itu kita lewat Zoom terus Kak. Nah, jam setengah 10 itu waktu untuk tidur atau setengah jam untuk waktu untuk mencuci, untuk keperluan lainnya gitu Kak. Siap, itu saja Kak. Terima kasih Dwita yang telah menceritakan terkait pengalaman ketika pelatihan tersebut. Nah, saya ingin tanya ke Hervi, berapa lamakah karantina paskib tersebut? Siap, hampir 1 bulan, Kak. Baik, terima kasih Hervi. Nah, terkait kegiatan, hampir lama ya, hampir 1 bulan lebih. Nah, bagaimana rasa sukacita ataupun mungkin perasaan rindu keluarga? Mungkin bisa diceritakan. Halo Hervi, mohon maaf masih di unmute. Siap, Kak. Oke, kita ulangi ya. Terkait karantina pelatihan tadi dari tanggal berapa hingga tanggal berapa? Dari tanggal 25 Juli hingga tanggal 21 Agustus, Kak. Oke, nah selama hampir 1 bulan lebih, bagaimana perasaan Hervi? Apakah rindu keluarga, rindu sekolah, dan sebagainya? Mungkin bisa diceritakan. Tentunya saya rindu keluarga, Kak, karena mungkin ini pertama kali saya pisah dengan keluarga hampir 1 bulan. Tentunya rindu teman-teman saya yang ada di kabupaten, rindu dengan guru-guru, teman-teman yang ada di sekolah juga. Siapa? Apakah ada perlengkapan yang dibutuhkan ataupun dari panitia menjelaskan apa saja sih perlengkapan yang dibawa atau semua fasilitas telah disediakan dari panitia? Untuk fasilitas tentunya kita juga disuruh bawa beberapa, dan di sana juga disiapkan oleh panitia hal-hal untuk perlengkapan untuk latihan juga. Nah, kita beralih lagi ya, mungkin kita lihat video tadi. Kami ingin bertanya nih, siapa saja sih panitia yang terlibat dalam pasukan 17 Agustus tersebut? Apakah kepolisian dan lain sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan ya. Siap, Kak. Untuk di pasukan 8 itu ada pengapit. Pengapit itu diisi oleh kakak-kakak pas pampres, dan di pasukan 17 ada kakak dan pas, yaitu diisi oleh untuk pagi diisi oleh TNI Angkatan Darat, dan untuk penurunan diisi oleh Angkatan Polisi, Kak. Dan ada protokol di samping kiri, samping kanan itu, Kak. Itu ada dari semua angkatan, Kak. Dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, Kak. Baik. Nah, terkait di upacara 17 Agustus, apakah ada edisi ataupun maksudnya setelah 17 Agustus misalnya jumpa dengan Pak Presiden Jokowi atau pejabat pusat terkait? Mungkin makan malam bersama atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Untuk jumpa dengan Bapak Presiden setelah pengibaran maupun penurunan sih tidak ada, Kak. Tapi besoknya kami diberi pengarahan oleh Bapak Presiden dan Ibu Megawati tanggal 18 Agustus sekitar jam 2 siang di halaman belakang Istana Merdeka, Kak. Oke, halaman belakang Istana Merdeka. Nah, terkait hampir lebih dari 50 pasukan ini, kita mungkin ingin bertanya, apakah
ada yang sakit ketika latihan atau sebagainya? Awal latihan tentunya ada yang sakit, ada yang hampir pingsan karena mungkin tidak terbiasa menggunakan double masker, tidak terbiasa dengan teriknya panas matahari. Namun setelah latihan dan berminggu-minggu, semuanya hampir tidak ada yang sakit, semuanya tahan untuk menjalani latihan untuk mengibarkan bendera pusaka, Kak. Oke, mungkin kita bisa tanya nih ke Dwita terkait apa saja mungkin yang diberikan Kemenpora, maksudnya dari segi piagam dan sebagainya, mungkin bisa diceritakan. Dan ini mungkin bisa menjadi semangat bagi anak-anak SMA lainnya di Riau untuk misalnya ingin menjadi paskibraka nasional. Mungkin bisa diceritakan ya, Dwita. Siap Kak, jadi yang piagam ini medali ini itu dari Kasko Gartab Garnisun 1 Tetap Jakarta, langsung dari Kanovialnya sendiri, Brigadir Jenderalnya sendiri yang langsung memberi ini Kak. Nah terus ke Kemenpora juga mengasih apresiasi langsung dari Bapak Zainuddin Amali sendiri pada waktu malam perpisahan tanggal 20 Agustus lalu Kak. Siap, terima kasih Kak. Oke, nah terkait mungkin bonus bagi peserta 17 Agustus karena tidak dipungkiri hal ini telah diketahui oleh masyarakat umum ya, baik itu pasukan paskib dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Mungkin setelah acara biasanya kan ada jalan-jalan tuh atau bagaimana ketika di tahun ini di angkatannya Dwita dan Hervi. Siap, untuk tahun ini tuh nggak ada jalan-jalan ya Kak, karena ada pandemi, masa COVID gini, jadi kita untuk mengurangi masa-masa itu tuh kita nggak dikasih jalan-jalan, jadi mungkin lebih kayak ke ada yang Panglima TNI memberi hadiah, ada yang dari langsung Kasko Gartabnya, ada yang dari Sekretariat Presiden dan Kemenpora sekalian Kak. Siap, cukup Kak? Baik, kita mungkin akan tanya-tanya nih terkait ketika telah bertugas sebagai pasukan paskib nasional, ketika ingin pulang ke Riau, apakah ada yang mendampingin juga nih dari Jakarta ke Pekanbaru? Siap, yang mendampingi pulang itu ada dari humasnya sendiri Kak Raiki dari humas itu yang mendampingi hingga kami sampai ke Dispora Riau. Oke, sampai ke Dispora Riau ya. Itu pada tanggal berapa kemarin di bulan Agustus? Siap, tanggal 21 Agustus, Kak. Hari Sabtu. Oke, 21 Agustus. Nah, terkait sambutan dari Pemprov Riau, mungkin bisa diceritakan nih, mungkin dari sambutan di bandara ataupun hal lainnya. Itu tuh kami dijalurkan ke bagian yang VIP-nya Kak. Jadi kami langsung pisah dengan penumpang pesawat lainnya. Jadi diarahkan langsung ke tempat penyambutan dari Dispora Riau serta keluarga Kak. Nah, disambut langsung ya oleh Kadispora Riau. Siap, benar. Ketika sampai Pekanbaru, apakah bermalam dulu nih di Pekanbaru dan ada acara penyambutan dari Pemprov Riau? Siap, itu langsung acara penyambutannya ya Kak, langsung ada Bapak Dispora Riau, serta ada dari mungkin asisten Gubernur Riau, serta ada dari yang Dinas Kabupaten Rokan Hulu. Oke, mungkin di ini layar kita bisa melihat, mungkin bisa diceritakan Dwita ini foto di lokasinya di mana dan pada saat acara apa? Siap, ini di parkiran samping istana Kak. Jadi di situ tuh kami tanggal 12 Agustus itu ada acara pengukuhan, dan di acara pengukuhan itu juga kami sedang simulasi pertama untuk gabungan sama pas pampres lainnya. Nah jadi ini tuh arah mau ke hotel. Ini lagi megang snack dari Wisma Presiden dengan baju PDU Kak. Oke. Mungkin sebentar ya kita akan melihat dokumentasi
Dwita dan Hervi disambut Pemprov Riau. Nah, di sini bisa dijelaskan nggak yang di samping Dwita ini siapa? Siap, ini dari Dinas Kabupaten Rokan Hulu, Kak. Oh, Pak Kadisporanya ya. Siap, iya Kak, diwakilkan gitu Kak. Alhamdulillah. Langsung disambut oleh Pemprov Riau maupun Kabupaten Rokan Hulu. Siap, Nah, benar. sebelumnya kakak ingin tanya, apakah pelajar Rokan Hulu ini sebelumnya pernah sampai menjadi paskib nasional? Siap belum Kak, dan alhamdulillah untuk tahun ini, untuk tahun pertamanya menjadi paskibraka nasional dari Kabupaten Rokan Hulu. Alhamdulillah ya, sangat berbangga Kabupaten Rokan Hulu, apalagi pelajar dan perempuan lagi yang mewakili Riau. Nah, untuk Hervi sendiri di Indragiri Hilir, apakah sebelumnya ada pelajar dari Inhil yang melaju di Paskib Nasional? Siap, saya juga yang pertama kali untuk perwakilan dari Kabupaten Indragiri Hilir lanjut ke tingkat nasional. Oke, lanjut ke tingkat nasional. Mungkin teman-teman semua yang ingin bertanya, baik di kolom Zoom maupun di YouTube, dipersilahkan. Dan untuk ini menyingkat, karena kita juga di penghujung waktu, mungkin apa nih harapan Hervi bagi pelajar Riau, khususnya di Indragiri Hilir, terkait Paskibraka ini? Mungkin bisa dijelaskan terkait dari teknik kepemimpinan ataupun kedisiplinan. Siap, kalau harapan dari saya untuk teman-teman di Provinsi Riau, teman-teman di kabupaten saya, harus tetap semangat dalam kondisi apapun yang dialami, jangan pernah berputus asa, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tentunya kita harus selalu berpikir positif, harus berprasangka baik, jangan pernah berprasangka buruk, dan teknik kepemimpinan dimulai dari kita sudah memimpin diri kita sendiri dari kecil, memimpin untuk melakukan sesuatu, dan jadi memimpin menurut saya teknik kepemimpinan itu harus apa ya Kak? Jangan pernah berprasangka buruk dan selalu berpikir positif untuk kedepannya. Siap, terima kasih Kak. Oh maaf Pak, itu mic-nya nggak hidup. Izin Kak. Mute Mic. Kak Tony. Halo Dwita. Siap, iya Kak. Oke, sebelumnya kakak ingin tanya, apa sih harapan Dwita kepada pelajar Riau, khususnya Rokan Hulu dan Kunto Darussalam, terkait misalnya semangat untuk persiapan di tahun depan ataupun di kegiatan kepemudaan lainnya? Siap, saya berharap untuk Kabupaten Rokan Hulu, SMA Negeri 1 ataupun apapun dari Kabupaten Rokan Hulu itu ada bibit-bibit unggul untuk menjadi paskibraka nasional ataupun provinsi. Dan saya harap jangan mudah putus asa, tetap semangat, dan mungkin kesempatan untuk tahun ini tidak ada, mungkin di tahun depan ada, dan insya Allah, dan semoga pandemi ini cepat berakhir hingga kita bisa melaksanakannya dengan normal kembali. Siap, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Dwita.
sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir, Bapak Kadispora dan Ibu Kadis Persib Riau. Mungkin untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, kami mengundang kembali Kadispora Riau, Bapak Bobi Rahmat, untuk memberikan apresiasi kepada 2 pelajar terbaik Riau ini, Pak. Baik, terima kasih Adinda Tony. Jadi kami mengucapkan selamat dan sukses ya bagi Hervi maupun Dwita. Jadikan pengalaman kalian sebagai paskibraka nasional sebagai pelecut dan motivasi untuk bisa menjadi lebih baik, dan tentunya ini adalah pengalaman yang saya kira akan membawa kalian kepada sesuatu hal yang berbeda ya, dari yang lainnya, karena sekali lagi saya sampaikan hanya putra-putri terbaik yang melalui seleksi yang bisa sampai menjadi paskibraka nasional, dan terus berikan motivasi juga kepada adik-adik kalian yang tentunya tahun depan juga akan ada lagi tahapan seleksi ya untuk paskibraka baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun sampai di tingkat nasional. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bunda Kadis Persib Provinsi Riau, Tony dan teman-teman yang sudah memandu acara pada malam hari ini beserta seluruh audiens yang terus mengikuti kegiatan kita hingga selesai. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bobi, Kadispora Riau. Ini ada yang bertanya nih Kak di YouTube terkait ini apa sih kendala yang Kakak hadapi sebelum mengikuti Paskib Nasional? Kan tadi banyak tuh tahapannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara rinci. Mungkin teman-teman tadi belum mendapatkan hal tersebut mungkin. Mungkin kan di Indragiri Hilir atau di Kunto, mungkin kan daerahnya jauh mungkin dari kabupaten. Mungkin ada hal kendala lain. Mungkin Dwita dan Hervi bisa saling berbagi cerita. Mungkin Kak Hervi duluan bisa berbagi cerita. Siap, izin Kak. Kendala saat berangkat dari kabupaten saya ke provinsi, karena dari kabupaten saya ke provinsi mungkin membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 jam. Siap, terima kasih Kak. Mungkin Dwita ada menambahkan terkait kendala yang berada di daerah Dwita, dan terkait kendala persiapan untuk Paskib Nasional tersebut. Siap, mungkin untuk gimana cara kita biar bisa selalu bersama dengan Hervi ini, mungkin jarak ya Kak, karena dari Rokan Hulu ke Pekanbaru sendiri saja sudah 3 jam, mungkin tidak memungkinkan untuk kita bisa saling berbagi cerita, latihan bersama gitu tuh nggak ada Kak. Dan untuk masalah sendiri mungkin vaksin kemarin itu tuh dari Ibu Farida sendiri, Ibu dari Dispora sendiri itu sorenya menghubungi Dwita, Hervi, kamu harus besok pagi udah ada di Pekanbaru untuk vaksin. Nah, jadi itu berburu vaksin tuh gimana? Hervian 8 atau 7 jam pergi ke Pekanbaru yang jauh, dan itu tuh pasti harus membagi waktu dengan persiapan untuk ke nasional sebelumnya, Kak. Sekian, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Dwita dan Hervi. Ada satu lagi nih pertanyaan di YouTube terkait dukungan orang tua dan keluarga. Mungkin Hervi bisa menceritakan, dan terkait dukungan sekolah karena mungkin ini izinnya lama, mungkin ya teman-teman ingin mendengarkan cerita dari Kak Hervi dan Dwita. Siap, izin Kak. Kalau dari orang tua saya mendukung sepenuhnya untuk persiapan saya berangkat, persiapan saya diklat di PP PON di sana Kak, dan dukungan dari sekolah memberikan izin dispensasi selama
dari tanggal 25 Juli hingga 21 Agustus, Kak. Siap, terima kasih, Kak. Oke, Dwita mungkin bisa ditambahkan. Siap, pasti orang tua mendukung ya Kak, apalagi untuk menjadi Capasnas 2021 perwakilan dari Provinsi Riau yang diberi tanggung jawab oleh Dispora Riau sendiri. Dan untuk masa dispensasi sekolah itu, saya berterima kasih kepada wali kelas saya sendiri, Ibu Fitri Wirdani, untuk memberikan saya dispensasi selama 1 bulan lebih. Sekian, terima kasih Kak. Terima kasih Dwita dan Hervi terkait obrol-obrol literasi gaya hidup remaja dengan tema berkarya dan berprestasi di tengah masa pandemi. Mungkin sebelum kita tutup, kita akan dengarkan apresiasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Kami jemput dengan hormat Bunda Erna. Ya, luar biasa ya saya dengar ya. Nah, ini tadi ada yang mau jadi akpol ya? Iya ya. Mau jadi akpol. Siap ya, Kak. Itu insya Allah ya Bunda doain ya, udah cocok. Siap, amin. Semoga ada fasilitas khusus harusnya ya. Anda hebat sekali anakku. Siap, Itu prestasi yang luar biasa. Sekarang kelas berapa ya? Siap, saya kelas 11, Kak. Oh ya, saya pernah mengalami, dulu saya alumni STPDN, sama dengan Kadis Pora, Kadis Pariwisata, dan ada beberapa kepala dinas ya, Sekwan juga ya. Nah, itu pendidikannya militer, ini udah modal ya. Kehidupan di asrama berapa lama ya? 1 bulan ya. Siap, iya Kak, hampir 1 bulan. Nanti Anda 4 tahun akan mengalami seperti itu. Kalau di Akpol berapa tahun ya? Bunda lupa. Karena anak Bunda di SMA Taruna Nusantara. Pendidikannya militer. Jadi ini menjadi modal ya. Teruslah Anda sebagai motor penggerak. Semoga sukses. Apa yang dicita-citakan tercapai. Amin ya robbal alamin. Ya, semoga juga Bunda pesan karena perpustakaan banyak membaca, tulis, kemudian transfer of knowledge, pengalaman ya. Ya, apa yang di sana sudah ditulis, diceritakan, ditulis. Ya, jadi sukses sosok paskibraka ya. Jadi dapat menginspirasi. Mungkin itu kita ucapkan alhamdulillah kegiatan ini. Selamat anak-anakku semua. Yang satu lagi siapa tadi namanya? Lupa Ibu. Siap, saya Hertama. Yang cewek tadi. Siap, Dwi Okta. Iya, kalau Dwi ya panggilannya. Siap, Dwita. Siapa? Siap, Dwita, Kak. Juwita mau jadi apa anakku? Siap, insya Allah Akpol. Wow, masih ada ya? Akpol cewek. Siap, insya Allah. Coba dicek ya. Semoga sukses. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu Ananda Tony. Terima kasih Bunda Rahima Erna, Kadis Persib Riau. Salam literasi. Salam literasi ya Bunda. Terkait acara teman-teman, mungkin nanti kita akan berkunjung ataupun virtual juga nih mengangkat potensi yang ada di kabupaten kota. Namanya itu Pekan Jelita Daerah.
kemarin telah kita angkat, yaitu edisi Kota Dumai dan edisi Balik Kampung Kabupaten Bengkalis. Mungkin nanti ketika kita angkat Kabupaten Rokan Hulu dan Indragiri Hilir, mungkin Dwita dan Herpi bisa berpartisipasi ya, dan kita bisa berkolaborasi bersama untuk kegiatan tersebut. Siap, ya Kak. Oke. Baiklah, kita sebelum untuk menutup acara pada malam hari ini, kita akan foto bersama ya, untuk teman-teman semua dan hadirin Bapak Ibu, untuk diaktifkan kameranya. Kita akan mengadakan foto bersama yang akan dipandu oleh operator Nasya ataupun Bang Tata. Mungkin formal dulu ya fotonya. Boleh. Langsung. Oke. Bunda Rahima, mungkin langsung on-cam Bunda Rahima. Kakak-kakak yang ada di dalam Zoom meeting boleh di-on-kan kameranya untuk dokumentasi. Mungkin yang pertama salam literasi dulu ya Kak Tony. Ya, siap. Bunda Rahima mungkin bisa diaktifkan kameranya, Bun. Kita tunggu, Bun. Oke. Bunda Rahima sudah bergabung. Bisa kita mulai nih, Bun. Salam literasi. Yo. Oke, baik. Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar. 1, 2. Senyum. Mungkin dari Paskibraka ada ini salam khususnya atau bagaimana? Dwita dan Herpi. Siap Kak, sebelumnya ada salam Pancasila Kak. Siap, salam Gimana Pancasila. nih? Bagaimana? Bisa kita coba praktekkan. Siap, salam Pancasila seperti ini, Kak. Bismillah. Oke, boleh dicoba ya Bunda dan Pak Bobi. Baik, 1, 2, 3. Tahan. 1, 2. Oke. Mau bebas atau cukup? Cukup. Oke, terima kasih Nasya. Terima kasih Bapak Kadispora Riau, Bunda Kadis Persib, dua narasumber pelajar terbaik Riau dan hadirin semuanya yang telah hadir di Zoom maupun di streaming YouTube. Kita akan hadir kembali di Super O2 di minggu depan, menghadirkan remaja terbaik Riau di segala bidang. Dan semoga hadirin semua dapat bergabung di streaming YouTube dan Zoom di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Tony Kurniawan mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.